Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, syukur alhamdulillah di pagi hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat berkumpul bersama melaksanakan salat berjamaah dan sekaligus kita sama-sama melaksanakan kajian subuh. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Inam Sanjaya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qadir as-siyamu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yajhal fa in imrun syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Al-hadis. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradih. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para alim, para ulama, para kiai, tuan-tuan guru, guru-guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, kesepuhan, bini sepuh, tokoh pemerintah, terkhusus ketua masjid Al-Qohad beserta seluruh jajarannya, bapak dan ibu jamaah sekalian. Insyaallah kita adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Tidak ada ungkapan terbaik dan ucapan terbaik selain daripada ungkapan dan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah karunia nikmat hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, berikut kesempatan, juga kemampuan, dan kita dikehendaki Allah berada di bulan yang suci, bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, yang alhamdulillah tahun ini rata ya, mulai puasanya hari Sabtu semuanya ya. Walaupun ada yang belum mulai puasa masih ada, tapi rata-rata bareng ya. Maka alhamdulillah pagi hari ini kita ngajinya, pengurus masjid lagi pelit, nggak ada subuhan, nggak ada.
Semoga apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga kita memohon berdoa kepada Allah, Allah panjangkan umur kita bisa melalui Ramadan tahun ini dengan baik dan sukses. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tercurah selalu kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya hingga kita sebagai umatnya. Tentu tak henti kita memohon berdoa kepada Allah nanti di yaumil kiamat kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kembali lagi untuk yang kesekian kalinya, mungkin ada yang sudah puluhan kali berada bersamanya bulan suci Ramadan. Ada yang sudah 90 kali ada ya? Belum ya? Dan karena seringnya datang dan kita kadang percaya diri bahwa Ramadan rutin bakal datang, dan memang betul Pak. Bulan suci Ramadan tiap tahun belum kiamat datang akan selalu hadir, akan selalu tiba. Tapi kita nggak punya janji akan ketemu terus bulan suci Ramadan. Banyak contohnya, banyak kan? Banyak contohnya. Virus Khotimah banyak. Kenapa tahun kemarin masih bareng sama kita, sekarang juga. Maka kesempatan yang Allah berikan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Satu ketika Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Sirrahul Aziz ditanya, bagaimana caranya agar puasa atau secara umum ibadah kami ini punya kualitas tinggi, punya kualitas yang baik, punya kualitas yang bagus hingga akhirnya diterima oleh Allah. Maka kata beliau menjawab, jika kamu ibadah, mau sholat, mau puasa, ingin itu ibadah yang terbaik, maka satu, anggaplah itu ibadah terakhir. Anggaplah itu ibadah terakhir yang bisa kamu lakukan. Karena nggak ada jaminan ketemu akan ibadah yang depan. Maka kalau bisa beranggapan seperti itu, kualitas ibadah kita pun bakal bagus terakhir. Tapi kita kan menganggapnya pede, panjang umur terus. Insya Allah yang di sini panjang umur terus. Nah, orang udah pada mati hidup terus ya. Bapak jamaah rahimakumullah. Maka insyaallah pagi hari ini kami bawa kitab Al-Bunya karya dari Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan bermanfaat pendapat beliau tentang puasa Ramadan dalam sisi tasawuf. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Kalau dalam segi fikih, insya Allah sudah paham semua jemaah di sini. Ya, tiap Sabtu ngaji, insya Allah udah pada pintar, udah pada cerdas. Mudah-mudahan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal. Maka Bapak jamaah rahimakumullah, kata beliau, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, disebut bulan suci Ramadan. Itu bukan asal-asal sebutan saja. Disebut bulan suci Ramadan. Kenapa disebut bulan suci Ramadan? Karena di bulan itu tempat pensucian itu. Karena puasa ini salah satu syariat yang paling lama. Nabi-nabi sebelumnya dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh semuanya itu disyariatkan berpuasa hingga sampai kepada kita. Alhamdulillah. Nabi Daud puasanya setengah tahun. Dalam setengah tahun dia puasa. Nabi siapa? Nabi Daud. Cara puasanya sehari. Enggak. Nabi Daud buat kita 6 bulan puasa.
Bahkan Nabi siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setiap bulan 3 hari. Maka kita juga ada pakai syariat puasa Nabi Ibrahim, puasa tengah bulan 14, 15, 16 setiap bulan tanggal Hijri. Itu puasa Nabi Ibrahim setiap bulan 3 hari. Sehingga Allah memberikan umat baginda Nabi yang spesial, namanya bulan suci Ramadan, tempat penyucian diri. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah orang-orang yang mampu bersuci diri. Amin ya rabbal. Karena asalnya kita suci, kita lahir suci, bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Ada ruh, ada jasad, diberikan nafsu, juga syahwat, juga akal oleh Allah Ta'ala. Seiring berjalannya waktu, nafsu, akal berperang tiada henti. Kadang menang nafsu, kadang menang akal. Kadang akal kalah, kadang nafsu yang menang. Maka Allah kasih puasa agar apa? Agar akal bisa menang. Ketika akal bisa menang, maka nafsu dan syahwat bisa dikendalikan dan kita mampu meraih yang terbaik. Insya Allah. Kadang nafsu menang, kadang akal yang kalah, kadang akal yang menang, begitu. Maka Bapak jamaah rahimakumullah, kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, itulah kenapa Ramadan disebut dengan bulan suci, tempat menyucikan diri dan tempat bulan yang memang suci. Bahkan dikatakan Ramadan itu bulan sedekah, bulannya sedekah, bulannya berbagi, dan berbagi ini dimulai bukan oleh kita. Berbagi di bulan Ramadan dimulai oleh Allah Jalla wa'ala, Tuhan kita. Di bulan suci Ramadan Allah khusus berbagi. Berbagi apa? Berbagi rahmat, berbagi barokah, berbagi ampunan, berbagi keberkahan yang sangat luar biasa. Dimulai dari Allah bulan ini. Bahkan ada yang lebih hebat, irkul minan nar, Allah berbagi pembebasan dari neraka. Mudah-mudahan tidak ada yang masuk neraka. Nah, Bapak jamaah rahimahumullah, pembebasan dari neraka bahagia luar biasa. Namanya pembebasan begitu. Orang vonis sekian tahun dibebasi, senang apa enggak? Senang luar biasa. Lalu dibebaskan. Maka bulan Ramadan bulan sedekah. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya kita tiru, tak pernah sedermawan bulan Ramadan. Nabi itu orang yang paling dermawan. Kata apa yang dia pakai, kemudian orang kelirik senang, dia buka, dia kasih. Baginda Nabi kita dermawan. Baginda Nabi kita tak betah tiap hari tanpa sedekah, tanpa makan bersama para sahabat. Baginda Nabi kita. Dan lebih dermawan lagi saat bulan Ramadan. Saat bulan Ramadan, nampak dermawan lagi. Maka kemudian syahrul Ramadan, syahrul ummati, kata baginda Nabi, bulan Ramadan adalah bulan khususiyah dari Allah untuk umatku. Alhamdulillah. Bapak jamaah rahimakumullah, maka insyaallah Syaikhul Qadir Jailani mengajarkan kepada kita tentang adab usia, adab-adabnya berpuasa. Pakai ilmu sebab ibadah tanpa ilmu bahaya, bisa tertolak semau-maunya. Maka dalam segi fikih kita sudah insya Allah paham, niat puasa paham, rukun puasa ngerti, pembatalan puasa insya Allah sudah bisa semua ya, insya Allah. Nah jemaah rahimakumullah, maka ada adab-adab dalam puasa, ada adab-adab dalam ibadah. Karena adab itu penting. Bahkan dikatakan wa min alamati qabulil amal al-adabu bil amal. Sebagian daripada tanda dan ciri ibadah kita diterima oleh Allah. Cirinya, sebab kita nggak bisa vonis ibadah kita diterima atau
tolak itu semua hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kamu ditolak ibadahnya. Saya diterima atau saya tertolak atau ini diterima, enggak bisa. Itu semua haknya Allah Subhanahu. Tapi harapan kita pengen diterima, betul. Pengen diterima ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, salah satu tanda ciri ibadah diterima ada adab dalam ibadah. Salat ada adab. Puasa Ramadan ada adabnya. Maka kacamata ke seluruh pandangan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, adab-adab puasa ada 6. Dari sekian banyak, cuma dirangkum jadi 6 adab puasa. Yang pertama adab puasa adalah wajibul tidak. Karena puasa itu bukan hanya zahir, tapi puasa juga batin. Karena kita punya jasmani, punya rohani. Jasmani mesti dipuasai, rohani juga mesti dipuasai. Karena sehatnya jasmani, betulnya jasmani, gimana rohani? Kalau rohaninya sakit, dijamin jasmani perilakunya bakal nggak beres. Tapi kalau rohaninya bagus, dijamin jasmaninya bakal benar, bakal baik perilaku dan kelakuannya. Maka jangan aneh ibadah rajin perilaku masih enggak benar. Jangan aneh yang ibadah jasmaninya saja tanpa menyertakan rohani. Maka mudah-mudahan puasa kita tahun ini sudah sampai level puasa rohani, insyaallah. Ya. Bapak jamaah rahimakumullah, ada puasa yang pertama terhibur kita. Jangan sampai apa yang masuk ke dalam perut kita makanan yang tidak baik. Usahakan ada puasa, makanan yang kita konsumsi itu makanan yang baik. Mana makanan yang baik itu bukan yang mahal. Makanan yang baik itu makanan yang bagus untuk kesehatan, yang paling penting halal. Jangan sampai biar rohani kita ikut puasa. Biar puasa tahun ini makin nikmat, insyaallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada puasa makan yang baik. Maka konsumsi makanan yang bagus-bagus ya tadi. Kurma, udah punya kurma udah. Ada kurma ya. Nah, buka puasa, dahulukan buka. Abdul pakai kurma dulu. Enggak ada kurma, pinang, pinang. Yang undang-undang sama pohon ya. Nah, jemaah rahimakumullah, kurma itu terbaik. Enggak ada kurma yang putih juga. Jemaah rahimakumullah, konsumsi makanan yang baik. Buka puasa dulu, baru makan. Tapi buka puasanya jangan sekenyang-kenyangnya. Ya. Jemaah rahimakumullah, kemudian yang kedua tarkul ni'mat. Agar puasa dijaga benar, agar puasanya berkualitas, meninggalkan perselisihan, meninggalkan apa bahasa ini, bebalan, meninggalkan perselisihan, pertikaian, tinggalin. Maka kalau ada orang ngajak ngomong, ngajak bertikai, berselisih, bilang ini sholat lagi puasa, tapi jangan ada ujungnya. Kita kan ada ujungnya, lagi puasa, kakek nunggu buka puasa. Lagi puasa, maka ada kalau kita ini berselisih marah, Syaikhul Qadir ngajarin kalau kita lagi marah, berselisih marahnya duduk buru-buru. Kalau kita lagi duduk marah berbalik. Kalau kita nggak bisa buru-buru duduk, insya Allah tetap. Karena marah itu adalah api yang membara dalam dada, dalam hati. Buru-buru silah. Maka kalau kita marah berdiri, ingat duduk. Kita akan pernah marah. Duduk, kita marahnya duduk, buru-buru berbalik. Akan hilang, rendah amarah kita. Terbaik adalah ambil air. Baca istighfar. Nah, istighfar itu bisa memadamkan cepat api amarah.
Kalau kita lagi marah ini kan bulan puasa menjelang buka, jam 2, jam 3 kan lagi tinggi-tingginya tensi. Banyak-banyakin baca istighfar. Jamaah rahimakumullah. Dan kulmiron yang kedua itu ada puasa meninggalkan perselisihan, meninggalkan pertikaian. Lewat apa saja. Kalau sekarang nggak selalu lewat mulut, lewat handphone apa. Ya. Kemudian mujanabatul ghibah. Ada puasa yang ketiga. Agar puasanya berkualitas, agar sia-sia baik. Mujanabatul ghibah, ninggalin menjauhi ghibah. Ngomongin orang. Boleh nggak ngomongin orang? Boleh. Orang yang mana dulu yang diomongin? Orang yang saleh boleh diomongin. Ulama-ulama ngomongin boleh. Bibir salihin tatanazzalur rahmat wal barakah. Ngomongin orang saleh turun rahmat, turun berkah. Maka yang terbaik kalau ngobrol ceritain kiai, ceritain ulama, ceritain orang-orang besar, orang-orang hebat yang ilmunya sampai sekarang manfaat itu insya Allah. Biografinya kita cerita, kita obrolin. Manfaat itu. Maka ada puasa yang ketiga adalah meninggalkan ghibah, ngomongin orang. Saya emang nggak ngomongin, cuma ceritain sama Pak. Ya, enggak, ini memang nggak ngomongin, cerita aja sama saja. Kemudian yang keempat ada puasa adalah warabul kadhib, menolak bohong. Jangan bohong. Jangan bohong. Di mana? OTW, padahal baru bangun. OTW. Maka kalau sekarang nggak mempat lagi Pak, ada video call. Kemudian ada puasa yang kelima, tak boleh azan, ninggalin nyakitin orang dengan mulut, dengan bahasa. Ninggalin nyakitin orang ini agar puasa kita. Agar puasa kita bukan cuma puasa jasmani yang baik, nahan makan, nahan minum, nahan berhubungan suami istri, nggak hanya sampai situ, tapi lebih naik lagi kualitasnya. Ninggalin nyakitin orang lain lewat perilaku dan juga ucapan. Insya bulan Ramadan. Kenapa bisa begitu? Sebab Ramadan di samping ada kabar bahagia, ada juga kabar yang menekaskan kita dari baginda. Nabi kata Nabi takutlah sama bulan Ramadan. Kita mesti takut sama bulan Ramadan. Di samping kudu senang. Senangnya harus, takutnya juga harus. Senang dan takut menyambut Ramadan harus beriringan bersama. Senang bulan Ramadan nyambut, Masya Allah, luar biasa, paham? Banyak di Ramadan. Tapi mesti takut juga di bulan Ramadan. Apa yang ditakuti? Di bulan Ramadan kebaikan dilipat gandakan, juga keburukan pun dilipat gandakan. Keburukan di bulan lain satu balik dosa. Di bulan Ramadan bisa berkali lipat. Alhamdulillah min dari. Maka takutlah akan hal itu di bulan Ramadan nasihatnya. Jemaah rahimakumullah, di samping kita kudu senang akan pahala di bulan Ramadan. Tapi semoga tahun ini Ramadan kita bukan hanya orang yang berpuasa yang mencari pahala, tetapi kita menjadi orang yang berpuasa yang mencari sang pemberi pahala. Insya Allah. Bukan nyari pahala baik, tapi nyari sang pemberi pahala, yaitu Allah Jalla wa'ala. Kemudian ninggalin menyakiti orang itu adab yang keberapa itu? Adab yang kelima. Adab yang keenam kata Syekh Abdul Al-Jilani adalah saumul jawarihi anil qadar. Menjaga seluruh anggota badan dari yang jelek-jelek. Tangan dijaga, tangan. Apa lagi yang dijaga? Mata. Ini suka disengajain kita nih. Mata dijaga. Saya nggak keluar rumah. Sekarang jaga mata nggak mesti di luar rumah. Dalam rumah tuh mesti sering jaga
Maka kenapa? Karena kita sering bawa-bawa setan getek. Tahu setan getek? Apaan? Itu dia. Itu kan isinya segala-gala. Segala-gala. Kita yang pandai pun enggak mengerti nomor lewat. Maka saumul jawari anil qabari, ada yang terakhir dalam puasa Ramadan adalah menjaga anggota tubuh dari perbuatan yang terbaik. Mata, telinga, apalagi kaki, tangan. Agar apa? Agar kami dari sehingga puasa kita menjadi puasa yang khusus insya Allah. Sebab puasa macam-macam. Ada puasa syariat, pandangannya tinggi, urusan batal sah tidak sah. Bisa menjaga pembatalan puasa, sah puasa. Ada puasa sorry, pandangannya ilmu tasawuf. Puasa ruhani, ngobatin hati, menjaga lisan, menjaga hati. Sasaran itu, acuannya tasawuf. Kemudian kesananya lagi ada puasa yang istimewa, yaitu puasa hakikat. Batalnya puasa hakikat apa? Batal kalau di hatinya ada selain Allah. Ini bukan kelas kita. Kelasnya para wali-walinya Allah. Kalau kelas kita kelas baru nahan makan, nahan minum, itu pun udah gila lagi ya. Apalagi pagi begini biasa aja ada ada suguhan segala-galanya. Tapi orang yang berpuasa sudah levelnya level hakikat, dalam hatinya batal kalau ada selain Allah. Waliullah, kalau nanti lebih batal itu puasa kalau mereka yaqdatan wa manaman, dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak sadar, selalu ada nama Allah dalam hatinya. Sedetik aja nggak ada nama Allah dalam hatinya, batal jadi nabi. Maka nggak ada lagi nabi sesudah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah. Maka kata Syaikhul Qadir Jilani, masal syahri Ramadan, perumpamaan bulan Ramadan dengan 1 tahun bulan-bulan yang lain, kama salil qalbi disebut seperti hati dalam tubuh manusia. Jadi kalau diibaratkan Ramadan itu tubuh manusia, jasad fisik manusia, Ramadan adalah bagian hati, bagian sentralnya. Karena kita manusia dinilai dan bernilai gimana isi hati. Kita bernilai dan berbeda penilaiannya di hadapan Allah, bahkan di hadapan sesama kita, gimana isi hatinya. Isi hatinya kemana? Maka Ramadan, kata pendapat Syaikhul Qadir Jilani, dibanding dengan bulan-bulan yang lain seperti hati dalam jasad manusia. Hatinya bulan Ramadan. Bahkan dikatakan lagi, jika dibandingkan dengan tanah di seluruh bumi, Ramadan itu posisinya tanah haram Mekah. Tanah haram Mekah, tanah suci Mekah. Haram itu artinya suci. Tanah suci Mekah, maka disebut bulan haram, bulan suci. Tanah haram Ramadan posisinya kayak gitu. Ya apa tanah haram Mekah? Tanah haram Mekah adalah satu-satunya tanah yang tidak akan terinjak, terjajah oleh yang namanya Dajjal. Satu-satunya. Yang lain kena semua. Indonesia termasuk, tapi belum. Tapi nanti akan Dajjal. Semua tanah bumi dia jajah, dia kuasai, menebar fitnah di mana-mana. Dia nggak bisa masuk ke tanah haram Mekah. Ramadan posisinya jika dibandingkan, diibaratkan dengan tanah seperti tanah haram di kota Mekah, saking mulianya. Alhamdulillah. Bahkan kalau dibandingkan dengan para nabi dan rasul, para nabi dan rasul bisa memberikan syafaat umatnya yang berdosa. Kita umatnya nanti insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah. Amin ya Rabbal
Karena orang kalau sudah dapat syafaat, Pak, walaupun dosa sebanyak buih di lautan, sebesar gunung apa, gunung yang ada di bumi, gede dosanya, dapat syafaat Rasul, kagak ada artinya. Dosa nggak ada artinya, terhapuskan, terampunkan. Itu syafaat. Nabi bisa memberikan syafaat kepada umatnya yang berdosa. Ramadan juga bisa mampu memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Maka semoga Ramadan kita yang kita jalani menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah bahwa kita berpuasa mengisinya dengan ibadah dengan terbaik dan yang baik. Insya Allah menjadi syafaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah rahimakumullah. Sudah ini berapa? Ini soalnya lemes kalau ada kopi. Bapak jamaah rahimakumullah. Ramadan juga dalam pandangan ilmu tersebut, ilmu huruf. Nah, Ramadan itu ada hurufnya berapa? Ro, mim, dal, dot, terus alif, nun. 5 huruf. Rohnya, kata saya dulu bukan kata saya. Rohnya Ramadan bermakna ridwanuhu ta'ala. Ridhonya Allah. Orang yang baik di bulan Ramadan dapat rohnya Ramadan, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya fasilitas dunia segala macam segala isinya untuk kita dikasih tapi Allah kagak ridho? Enggak ada. Kita begini kumpul nyari apa gitu? Nyari ridhonya Allah Subhanahu. Jika Allah sudah ridho, Masya Allah. Dan ridho Allah itu tersembunyi. Sama, benci Allah juga tersembunyi. Kadang kebaikan menurut kita, tapi Allah benci. Tapi semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ramadan ridhonya Allah. Yang mengisi Ramadan dapat ridho dari Allah. Kemudian huruf apa? Ramadan mim. Mimnya dimakna mahabbatuhu ta'ala. Mim dalam huruf bulan Ramadan dimakna mahabbatuhu ta'ala, cintanya Allah kepada hambanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu puasa mengisi di bulan Ramadan hari pertama menandakan Allah cinta kepada kita. Karena ketika Allah menghendaki mencintai seseorang, Allah akan berikan taufik hidayah berada di jalannya. Alhamdulillah. Kami pernah katakan, jika Allah menghendaki seseorang itu baik, akan di jalan kebaikan. Yang ngeri apa? Yang kebalikannya. Jika Allah menghendaki keburukan, orang ini pun senang berada dalam kubangan dosa. Alhamdulillah. Maka kita alhamdulillah. Sesuai hadis sahih berkaitan mayuri kita bihi khairan yufaqihu fid. Orang yang dikehendaki baik beroleh kebaikan surga tempatnya, Allah kehendaki maka akan diberikan kemauan menggali agamanya, semangat dalam menjalankan ibadah agamanya. Termasuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Cintanya Allah, dicintai Allah Pak, dicintai makhluk aja senang luar biasa, apalagi dicintai yang punya makhluk. Masya Allah. Kemudian mim apa lagi itu? Dot itu dimakna domanuhu ta'ala, kata Syekh Abdul Qadir. Apa itu domanuhu ta'ala? Tanggungan. Punya tanggungan dari Allah. Punya apa namanya? Perlindungan. Perlindungan dari Allah. Ditanggung, dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah. Yang puasa di Ramadan dengan baik puasanya, bukan hanya jasmaniahnya saja, tapi ruhaniahnya dapat donnya. Dapat domanuhu ta'ala, tanggungan dari Allah Ta'ala. Insya Allah. Habis itu ada itu. Alif itu Ramadan. Ada alif yang panjang. Syahrul Ramadan. Begitu. Dot alif. Alifnya bermakna ulfatuhu ta'ala. Apa itu ulfah? Ulfah bermakna kasih sayangnya Allah. Allah bahkan sayang. Bapak sayang sama anak, beda kelak perilaku kita kepada anak kita. Beda cara kita memperlakukan orang yang kita sayang.
Orang yang di Ramadannya benar, orang yang di Ramadannya bukan hanya jasmaninya saja puasa, tapi rohaninya dapat kulpahu ta'ala, kasih sayang dari Allah. Maka Allah akan memperlakukan hamba itu dengan beda dari yang lainnya. Urusan derajat, urusan rezeki, urusan ketentraman batin dan sebagainya. Ya sudah, Allah terakhir dulu itu. Ramadan terus nun bermakna nuruhu ta'ala. Orang yang baik puasanya Ramadan tidak hanya jasmaniahnya puasa, tapi rohaniahnya ikut puasa, dapat nurnya Allah Jalla wa'ala. Puasanya jadi cahaya hidayah, jadi perubahan kebaikan dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik tambah baik, dari yang sudah tambah baik terus bertambah kebaikan, bukan sebaliknya. Awal Ramadan semangat sampai akhir tambah semangat. Biasanya awal Ramadan tarawih rame, minggu kedua masjid agak dikit, minggu terakhir mudik semua ke dusun ya. Bukan nggak ada di sini di dusun tarawih. Nah bapak jemaah rahimakumullah, ada di mana juga di bulan Ramadan tarawih. Enggak ada di bulan lain, bulan Sya'ban enggak ada, bulan Rajab enggak ada, hanya ada di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita dikasih semangat, dikasih mau untuk terus istiqomah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal, agar dapat yang tadi itu adabnya dijaga. Bapak jamaah rahimakumullah, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada waktu 30 detik. Enggak ada? Ada? Enggak ada ya? Enggak boleh. Ini kalau pakai mic habis waktunya 30 detik. Berapa ini? Imam yang duduk di kursi. Hukum imam duduk kanan. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau, menjelang wafatnya beliau itu sakit. Tapi selalu ingin berjamaah. Satu ketika Nabi itu sakit panas yang luar biasa, Waktu zuhur, ketika Nabi nengok jendela rumah langsung masjid. Nabi melihat jam sahabat masih pada kumpul. Nabi masih sudah pada sholat zuhur belum. Ya Rasul nunggu engkau. Maka kemudian siramkan air ke wajah saya. Nabi nyiramin air agar turun panas. Kemudian Nabi berangkat ke masjid. Enggak ada yang ngimam. Gantiin Nabi belum ada. Ini perintah ganti Abu Bakar belum. Kemudian Nabi mengimami sahabat, Nabi tak kuat sendiri. Nabi masyhur ya. Maka dari sinilah hukum imam duduk karena sakit boleh apa boleh. Nabi begitu. Satu, secara etika kembali kepada etika dan kepantasan. Kenapa? Kembali ke takrif imam. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Diulang. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Maka kita mau nggak boleh mendahului imam. Agama bicara dengan supir.
bagusnya dari awal ya pas. Walaupun sah imam duduk secara pandangan etika, secara pandangan kepantasan karena imam diikuti, inilah imam yang sempurna. Kira-kira begitu. Dalam etika ini tidak ada dalam asal. Jika tidak ada sama sekali imam, tidak ada imam, kagak ada badalnya, kagak ada penggantinya, nggak ada penggantinya, maka boleh ada penggantinya dari imam daripada sholat dewe-dewe. Kita malam itu imamnya nggak ada, nggak boleh jadi imam. Di tengah sholat juga bisa, penggantian imam itu bisa. Misalkan ada imam, mohon maaf, jangan sholatnya suaranya batuk terus gatal segala macam, itu boleh imam mengajukan penggantian kepada yang belakang. Ganti. Oh, apalagi batal, saya batal, ganti makmum di belakang. Nah ini ada berjamaah sehingga kita paham. Ya, kata imam, saya batal, diubah semua kan? Maka penggantinya yang sebelah kanan nih, nah ini yang utama nih sebelah kanan. Yang sebelah kanan diubah, sebelahnya lagi diubah, pokoknya sok depan ini adalah bisa menggantikan posisi imam. Nah jamaah rahimahumullah, maka kalau hukum sah boleh secara hukum. Kalau etika dan kepantasan, carilah kalau memang masih ada yang sempurna, pilih yang sempurna. Kita merasa yang sempurna, sudah yang sempurna dulu. Kita contoh mana ini? Bab etika berada. Bab etika berada. Ada kita ustaz, tapi ngerti bacaan, baik masih, kita juga kan, tapi kita tahu, kita siapa yang diberi jadi imam? Nah, yang mungkin, yang orang sedekah, walaupun bacaannya enggak di bawah level kita, tapi tetap yang berhak untuk memboleh jadi imam secara adat. Secara etika adalah pribumi, kecuali kita dipersilahkan. Pribuminya sepakat, Pak Ustaz aja yang jadi imam, boleh silahkan, namanya dipersilahkan. Kalau tidak dipersilahkan, jangan mikir Ustaz. Orang ini nggak pernah ditutup, Bapak. Nah, nggak bisa begitu. Secara ada, maka di sini Pak. Hukum nggak selalu fikih yang dipakai, tapi ada tasawuf gimana orang beragama tanpa berfikih besar, tapi orang berfikih tanpa bertasawuf juga kacau. Yang baik apa? Yang baik dia berfikih, dia bertasawuf. Fikihnya dipakai, adatnya juga dipakai. Misalnya sempurna. Pertanyaan? Masih ada? Rupanya tidak. Yang saya di sini ada tiga masjid yang tahu. Fuad sama Darussalam. Ini tidak tahu diri, soalnya bukan zaman Nabi, ini bukan Nabi. Bukan Nabi itu untuk contoh. Ini masalah kita. Ini di luar benar saya. Ini hanya menjelaskan kita artinya begini. Apa namanya, satu ketika urusan adabi kita mesti pakai. Maka taat dabu summa taat lamunya jawab dari beradablah baru kemudian belajar. Maka adab dulu, ilmu dulu. Adab dulu, ilmu dulu. Adab dulu, ilmu dulu. Adab dulu. Di mana tahu adab kalau nggak punya ilmu? Berarti adab dulu, ilmu dulu. Bapaknya konsisten. Artinya dua-duanya berjalan beriringan seirama, berilmu beradab mesti pakai ilmu. Karena adab nggak pakai ilmu akhirnya yang mendapat ilmu. Nah demikian. Ada lagi yang lain boleh? Silakan.
Lebih rakaat ya. Oh, imam lebih rakaat. Di dalam imam imam. Alhamdulillah dapat bonus itu. Sholat 3 rakaat jadi 4 rakaat bonus. Nah, ini urusan berjamaah nih. Ini urusan berjamaah mesti kita pelajari bersama. Contoh, imam lebih rakaat, imam pun lupa karena manusia. Dipahami dulu tempat salah, tempat lupa. Salah lupa itu manusia. Dia sudah habis aturan tahiyat akhir, begitu lagi di belakang ingetin. Siapa yang wajib ingetin itu? Belakang imam. Yang kanan diem baik, yang kirinya diem baik juga boleh, tetap boleh. Yang belakang diem dulu. Bapak mahasiswa DPR dulu. Mahasiswa dia dulu nanti dia mau nanti. Ada seperti itu. Itu berjamaah ketika namanya. Dan ketika diingatkan lebih dari rakaat, diem baik. Subhanallah, masih terus begitu. Dia mikir salah apa ya salah. Nah, ini yang kayak begini, gimana coba Bapak menyikapi? Saya tanya lagi, contoh sederhana disamakan. Imam tuh dalam sholat baca Fatihah rukun apa enggak? Rukun. Karena imam ini sebelum sholat ngapalin ayat-ayat Quran. Hafalan yang mantap di surah Al-Fatihah. Begitu sholat enggak baca Fatihah, langsung inna fatahna laka mubina. Kata makmum, subhanallah. Ganti dia berarti. Padahal kita ngingetin enggak baca Fatihah. Diingetin ganti surat. Sampai surat Hud masih subhanallah. Subhanallah. Sedangkan makmum ini ngerti ngaji kalau ngomong patah sholat. Benar kan? Tapi kalau nggak ngomong nggak benar ini. Nah, hukum itu ke situ Pak. Dilihat nggak? Kalau ngomong Pak, belum Fatihah, belum huruf. Batal kan? Secara fikih batal. Tapi kalau nggak dibenerin sampai suruh batal. Nah, bingung kan? Maka hukum itu ngikutin kondisi. Subhanallah sudah diem baik, boleh. Lebih rakaat, belum Fatihah. Bahkan dalam kondisi begini kan, karena dia kali dari Al-Fatihah sampai surat turun belum kelar. Kata imam kan dia bilang sendiri apa? Seperti itu. Dalam satu kasus hukum, begitu. Kasih tahu belum Fatihah. Batalnya, kenapa? Tapi kalau disengajain nggak pakai subhanallah dulu, tidak ngingetin, dibiarin lah. Nah, jemaah dari Allah, maka hukum untuk ngikutin kondisi dan situasi. Lebih rakaat diingetin, tidak ingat baik, lebih satu, tapi apa lagi dua, maka diberitahu seperti itu. Siapa yang ngasih tahu dulu yang belakang imam? Ilzam. Ada lagi? Bukan. Sudah kan? Satu lagi. Sekali lagi ya. Nah, kunut, imam kagak kunut.
di mayoritas yang nggak kunut, nggak perlu sujud sahwi. Contoh, karena kita punya saudara yang nggak pakai kunut, jangan maksa pakai kunut. Nah, di tempat orang yang tidak berkunut, jangan paksa pakai kunut. Terus sujud sahwi nggak perlu. Nah, kemudian kasusnya kita ada di masjid yang memang kunut itu sudah dari dulu, kayak masjid ya, pakai kunut. Kemudian kita kunut, gimana? Sujud sahwi. Nah, dalam hal ini, nih, ngerti juga. Dalam hal ini, makmum juga mesti ngerti mana yang rukun, mana yang sunnah sholat. Kunut, kita ingetin, subhanallah, terus baca sujud. Nggak perlu terus interupsi, nggak perlu. Sebab hukumnya nggak rukun. Menurut sholat al-fatah bisa diganti dengan sujud sahwi. Maka kita sujud kalau berusaha Fatihah tapi rukunnya apa? Mengikuti kebablasan sholat dari mazhab Jafar di Fatihah. Kita tidak sah sholat orang yang berbaca Fatihah, tapi nggak ada hadisnya tidak sah sholat orang yang nggak pakai kunut, betul? Ada yang kita pakai kunut lupa, maka anjurannya adalah sujud sahwi. Imam sujud sahwi, makmum ikut sama. Imam sujud tilawah, makmum juga ikut sujud tilawah. Ini kadang-kadang kita bingung sendiri deh, karena imam nggak ngasih tahu bahwa ada sujud tilawah. Sama sujud sahwi boleh dilakukan dua cara, dalam sholat, di luar sholat. Yang terbaik masih ada rangkaian dalam sholat. Habis tahiyat akhir, duduk tahiyat awal. Sujud Allahu Akbar. Duduk lagi, sujud lagi Allahu Akbar. Sujud lagi kayak duduk tahiyat akhir kembali, lalu salam. Demikian apa keuntungan sujud sahwi insyaallah. Bapak jamaah rahimakumullah, sudah jam 6 lewat. Masalah yang tadi yang kalau kelupaan Al-Fatihah, kalau kita nyebutkan dengan imam kurang Fatihah itu pasti batal. Jadi salah satu jalannya makmum di belakangnya itu menyebutkan Al-Fatihahnya, bukannya menyebutkan kata-kata salah kurang Al-Fatihahnya. Termasuk kiranya imam terselip satu ayat atau lupa, kita nyebutkan ayatnya saja, bukan nebur imam kurang Fatihah, bukan. Terima kasih. Ya, artinya boleh kita ketika subhanallah imam enggak nyambung, boleh menerusin ayat, boleh diikuti Fatihah. Tetap nggak mudah gimana? Kasus kan sama dengan orang nggak baca Fatihah, nggak apa tuh, kurang rukun lah intinya. Diingetin betul lah. Nah, maka ada hal-hal yang memang kita boleh berucap baca Fatihah pun lebih berapa huruf? Pak, alif, ta, marbutoh, berapa huruf? Sama dengan ngomong. Maka cara-cara seperti itu kita mungkin mesti pelajari. Imam nggak baca Fatihah, salah ayat boleh terusin, boleh. Daripada orang jadi ayat yang ketemu, ya, nyari lakum di lukum waliyanin nggak ketemu, ujung-ujungnya lakum di lukum wala doa di baca apa demikian. Artinya fikih itu akan selalu berevolusi terus seiring dengan perkembangan zaman. Maka al-hukmu yadullu ma'inda fihi, hukum berjalan sesuai dengan alasannya. Ada urgensinya, ada argumentasinya. Seperti apa kondisinya? Maka hukum berjalan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan aspek pribadi, sesuai dengan tempatnya. Semoga bermanfaat dan semoga Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita.
segala bentuk ajar ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Tentu pasti banyak salah dan kurang, dan itu pasti juga datang dari guru saya, kurang saya kepada ilmu dan pengalaman. Harapannya semoga bermanfaat khususnya untuk diri kami. Mohon doanya, ilmu banyak, ilmu sedikit, bisa manfaat untuk yang terbaik. Insya Allah. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita iri dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna ma'ana hadza jam'an alamin wa ya khairal nasirin wa ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna fi hadhihi syahri syarifatil mubarakah min as-su'adatil maqbulin wa la taj'alna ya Allah min al-ashqiya'il mardudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya syukur pada waktu ini, maka kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah.